Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurur syakur. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihil mu'minin. Alhamdulillahilladzi hamdan muwafiyan li ni'amihi mukafi'an li mazidihi. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa junudihi amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Selamat siang kepada rekan-rekanku sekalian. Siapapun yang sedang menonton video saya, Bapak Ibu dosen, pengampu mata kuliah, rekan-rekan kelas, ataupun seseorang yang saya cintai dan yang amat saya banggakan, kedua orang tua saya yang senantiasa menyertakan doanya untuk saya selaku anaknya, dan juga doa-doa dari rekan semua, terutama doa-doa dari guru, dari orang tua, dan juga seseorang yang istimewa. Makasih sebelumnya atas doanya. Oke, di sini saya sudah meng-share ya pemaparan materi kesempatan kali ini. Itu saya akan menjelaskan perihal ayat-ayat jurnalis yang tercantum di dalam kitab suci umat Islam, yakni Al-Quranul Karim. Apa saja sih rekan-rekanku sekalian ayat-ayat di dalam jurnalis itu? Sebelumnya kita harus ketahui ayat-ayat di dalam jurnalis itu terbagi menjadi 3 bagian. 1 mencakup perintah, 2 mencakup larangan, ketiga mencakup media jurnalistik. Atau mau dibalik pun silakan, mau media terlebih dahulu, perintah terlebih dahulu, maupun larangan juga. Silakan bebas. Yang penting ayat-ayat jurnalis itu mencakup 3 poin penting ini, yaitu media, perintah, dan larangan. Nah, dan alhamdulillah pada kesempatan ini apabila rekan-rekan fokus pada pemaparan saya, kalian akan menambah ilmu di dalam hati dan pikiran kalian melalui lisan saya sebagai wasilah atau mediator atau fasilitator oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja ya, di sini rekan-rekan bisa lihat sudah saya share juga materinya di layarnya. Itu perintah bagi jurnalis itu terbagi menjadi 7 di dalam Al-Qur'an. Di antaranya itu 1, bahwasanya semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul, dan juga orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Semua apa yang kita kerjakan, semua apabila tingkah laku kita, perilaku kita, itu semuanya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan langsung. Sebagaimana dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah, ini kalimat perintahnya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Maksud daripada ayat ini itu adalah ayat untuk perintah. Perintah dalam mengerjakan sesuatu hal. Karena konsep di sini sedang menjelaskan tentang media jurnal, perintah jurnalis atau jurnalistik, maka pekerjaan yang dimaksud itu kerjaannya itu meliput video, merekam kegiatan sosial, bukan hanya sekedar liputan, tetapi bentuk daripada pengabdian sebagai ladang khidmat, ladang amal yang berbuah berkah gitu. Jadi contohnya itu jurnalis, pekerjaan seorang jurnalis yang meliput kegiatan sosial, pengajian, manaklib, contohnya kajian kitab, acara-acara sosialisasi kemasyarakatan. Nah, dan diliput oleh seorang jurnalis, maka itu bisa menjadi bentuk pengabdian, bentuk amal yang berbuah berkah, yang dimana akan disaksikan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi suatu amal kebaikan. Jadi pada dasarnya ayat ini menjelaskan tentang kita melakukan suatu pekerjaan yang baik gitu ya. Poin kedua dalam perintah bagi jurnalis, yaitu menyiarkan berita. Ya sudah jelas, terkait jurnalis itu pasti tentang menyiarkan berita. Di sini kita bisa lihat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 83, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrum minal amani wa awil khaufi ada'u bihi. Maaf ya. Wa idza ja'ahum amrum minal amani awil khaufi ada'u bihi. Nah, apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka lalu menyebarkannya. Jadi di sini itu tercantum maksudnya itu adalah contoh.
ketika terjadi bencana alam, itu jurnalis wajib menyampaikan informasi agar masyarakat bisa sigap membantu dan menjaga keselamatan. Contohnya, ketika terjadi longsor di daerah Penjalu, maka seorang jurnalis harus meliput video tersebut untuk diberikan kepada media, disebarluaskan sebagai syiar yang dimana tujuannya itu untuk memberikan peringatan kepada masyarakat dan juga memberikan kabar bahwasanya harus jaga-jaga dan juga sigap membantu siapa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Itulah menyiarkan berita, itu jurnalis. Yang ketiga itu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Imran ayat 104. Boleh rekan-rekan sekalian lihat sendiri atau bacakan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunna minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, bagi seorang jurnalis itu ketika dia menyiarkan berita itu harus memerintahkan kepada nilai-nilai positif tanpa adanya campur tangan ataupun adu domba antara dua belah pihak sehingga terjadinya permasalahan seperti itu. Atau dalam catatan kita bisa memerintahkan dalam kebaikan, mensyiarkan kebaikan, kita share video, kita bikin konten itu mensyiarkan kebaikan dan juga memberikan larangan-larangan ilahiyah, larangan-larangan ketuhanan agar seseorang tersebut, agar orang-orang yang menonton video kita mengetahui bahwa ini tidak boleh untuk dikerjakan. Akhirnya dapat menjadi suatu ladang pahala bagi kita juga. Gitu. Atau bisa kita lihat juga dalam contohnya itu sudah saya terapkan, jurnalis meliput kisah tokoh yang dimana tokoh di sini menginspirasi masyarakat untuk berhijrah dari hal negatif ke hal positif. Contohnya saya pribadi bikin konten tentang guru saya itu Pengres Abah yang dimana memiliki daya inspirator yang sangat kuat bagi ikhwan, khususnya ikhwan, umumnya bagi masyarakat luas gitu. Untuk mengetahui agar bisa berhijrah dari hal positif ke lebih positif, dari hal negatif ke lebih ke positifnya lagi. Seperti itu ya. Lanjut. Yang keempat itu memeriksa kebenaran berita. Itu perintah dalam Al-Quran untuk para jurnalis. Itu tercantum dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Nah, ini ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti berita tersebut. Maksudnya apa? Contoh, jurnalis itu harus mengecek ulang data dan juga saksi sebelum mempublikasikan isu sensitif terkait permasalahan politik, terkait permasalahan pribadi. Itu kita sebelum kita meng-up ke media sosial atau meng-upnya ke halayak umum, kita harus verifikasi dulu, memeriksa terlebih dahulu, tabayun terlebih dahulu berita seperti apa, apakah ini real, benar atau palsu, atau hanya permainan propaganda untuk kepentingan pribadi. Nah, jurnalis itu harus bisa meneliti, menelaah, menelusuri tentang kebenaran berita tersebut sebelum kita bisa atau mau mensyiarkannya. Seperti itu. Masuk ke poin 5. Menyusun berita yang mudah dibaca. Nah, itu perintahnya. Sebagaimana dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Maksudnya apa? Contoh, seorang jurnalis menyajikan berita dengan gaya bahasa yang ramah dan tidak memprovokasi. Yaitu dengan hikmah dan juga pelajaran yang baik. Pelajaran yang baik tentang pemaparan beritanya, penulisan beritanya itu harus gampang dimengerti dan mudah dibaca. Jangan sampai kita mensyiarkan berita yang diperuntukkan pada khalayak umum tetapi mengenakan bahasa yang sekiranya tidak dimengerti oleh orang-orang yang kerja di sawah atau di gunung. Oleh karena itu kita harus punya caranya. Untuk lebih tepatnya lagi kita harus belajar bagaimana cara untuk mensyiarkan berita, meng-up media gitu dalam bahasa yang gampang untuk dipahami. Nomor 6, berlaku adil dalam pemberitaan.
Di dalam Quran surah Al-An'am ayat 152, wa idza qultum fa'dilu walau kana dzu qurba. Walau kana dza qurba. Apabila kamu berkata, maka berlaku adillah walaupun terhadap kerabatmu sendiri. Ini contoh, saat meliput konflik dua belah pihak, jurnalis memberikan porsi yang seimbang dalam pemberitaan. Ketika saya menyiarkan berita terkait konflik antara dua belah pihak, maka saya tidak boleh membebankan seolah-olah masalah itu salah ke pihak A, tetapi si pihak B tidak seolah-olah memiliki permasalahan, tidak memiliki salah. Karena itu tidak boleh seperti itu. Harus berlaku adil dalam pemberitaan, sehingga tidak menimbulkan diskriminasi terhadap kedua belah pihak. Yang dirugikan ini, yang diuntungkan ini. Itulah yang menjadi problematika pada para jurnalis zaman sekarang. Banyak yang dipakai uang, di buzzer gitu kan, seperti kita ketahui. Terakhir, dalam perintah jurnalis itu selektif dalam menerima informasi. Sebagaimana dalam Quran surah Az-Zumar ayat 18, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Mereka yang mendengarkan perkataan lalu yang mengikuti yang terbaik di antaranya. Contoh, jurnalis itu tidak menerima informasi dari media sosial sebelum diverifikasi sumbernya. Jadi kita sebelum menerima informasi itu secara benar dan pasti kebenarannya, itu kita harus terjun dulu ke akarnya sebelum diverifikasi gitu. Kita harus lebih aktif, lebih selektif, lebih lebih aktif lah dalam berselektif memilih menerima informasi. Tidak semua ditelan mentah-mentah. Kan banyak tuh kan terjadi fenomena dalam media sosial, apalagi orang yang tidak memiliki daya skeptisisme itu gampang sekali terbawa oleh yang namanya arus. Kata orang A, besok kata orang B juga dia. Jadi tidak memiliki sifat skeptisisme terhadap apa yang menjadi pendapat orang lain. Gitu. Itu tidak boleh. Kita harus selektif dan juga tidak boleh menelan mentah-mentah informasi yang dapat. Kita harus memiliki sifat skeptisisme gitu. Lanjut kepada poin kedua dalam pembahasan ayat-ayat jurnalis, yaitu larangan bagi jurnalis. Terbagi menjadi berapa bagian? Yaitu menjadi 4 bagian. Yang pertama, dilarang menerima berita bohong. Wah, ini sudah pasti. Kita sebagai orang yang meng-up media, berita, kabar apapun itu tidak boleh menerima berita bohong. Sebagaimana dalam Quran surah An-Nur ayat 12 itu Bismillahirrahmanirrahim. Laula id sami'tuhu astagfirullahaladzim. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat. Mengapa ketika mendengarnya orang-orang mukmin tidak berbaik sangka dahulu? Nah, jadi maksudnya itu, contohnya itu jangan langsung percaya pada gosip publik, figur tanpa sumber resmi. Kan banyak influencer sekarang itu yang karena dibayar dengan menggunakan uang, itu bisa memanipulasi kesalahan menjadi suatu kebenaran, yang dimana membawa arus pemahaman publik sehingga mengecam bahwa si A ini itu benar, yang pada dasarnya dia itu adalah yang salah. Tapi karena pengaruh influencer, karena daya uang, daya dia mempengaruhi orang lain, daya mempengaruhi media, karena adanya pergerakan uang, politik uang, maka itu semua menjadi suatu kesalahpahaman, miskomunikasi gitu. Maka jangan langsung percaya pada gosip publik figur gitu tanpa sumber resmi. Maka penting bagi kita zaman sekarang ini itu di mana kita mendapat informasi banyak dari berbagai media sumber, itu kita harus memiliki sifat skeptisisme agar bisa mengkritisi dan juga bisa menelusuri kebenaran daripada berita yang kita terima gitu. Lanjut, bagian kedua adalah larangan bagi jurnalis. Dilarang menyebarkan berita bohong. Yang pertama, dilarang menerima berita bohong. Yang kedua, dilarang menyebarkan berita bohong. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Hajj ayat 30. Wajtanibu qaula zur, yaitu jauhilah perkataan yang dusta. Kita tidak boleh berbohong. Apa yang kita dapatkan dari orang lain itu benar, tetapi yang keluar dari mulut kita untuk orang lain itu bohong. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Kalimat larangan itu sangat sakral apabila dilanggar. Larangan apabila dilanggar bukan untuk dilakukan. Larangan itu bentuk daripada kita mentaati apa yang menjadi larangannya. Gitu ya. Contoh,
membuat judul clickbait yang tidak sesuai isi, termasuk bentuk kedustaan jurnalistik. Gitu. Apapun bentuk daripada kita menyiarkan berita yang tidak sesuai ataupun kebohongan, itu tidak boleh. Dalam kategori itu berdosa. Itu sama saja memberikan pemahaman palsu atau menyiarkan berita bohong untuk memanipulasi massa gitu. Yang ketiga, dilarang menyebarkan perbuatan keji. Sebagaimana dalam Quran surah An-Nur ayat 19, innalladzina yuhibbuna tasyi'al fahisah, yaitu sesungguhnya orang-orang yang suka tersebarnya perbuatan keji. Contohnya itu berita berbau pornografi, kekerasan, atau asusila yang disebarkan berlebihan. Ya, kan ada itu kan kekerasan atau asusila atau pornografi disebarkan secara berlebihan, itu tidak boleh. Adapun ketika kita mensiarkan berita pornografi boleh, dengan catatan kita mensiarkannya karena berbentuk peristiwa, tidak dengan melebih-lebihkan apalagi ingin menjelekkan orang yang terkait dalam kasus pornografi, tidak boleh. Gitu. Yang keempat itu dilarang menghina dan mengolok-ngolok. Menghina sepihak gitu. Sebagai jurnalis itu tidak boleh. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11, la yaskhar qaumum min qaumi. Janganlah suatu kaum itu mengolok-olok kaum yang lain. Contohnya, jurnalis menggunakan istilah rasis atau menghina kelompok tertentu dalam artikel atau caption, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh kita memaparkan berita yang bersifat mengolok-olok atau rasisme, menghina kelompok-kelompok tertentu, tidak boleh itu. Adanya diskriminasi, tidak boleh. Tidak boleh ya. Bagian 3, poin ketiga dalam bagian ini yaitu media jurnalistik. Seperti tadi perintah, larangan, sekarang poin terakhir itu media jurnalistik. Apa saja? Itu kolam, pena, pulpen. Sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-A'laq ayat 34, yaitu alladzina 'allama bil qalam, yaitu yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena, yaitu dengan tulisan gitu. Contoh, pena menjadi simbol jurnalistik sejak dulu kala, menulis berita gitu. Walaupun ada komputer, tapi sekarang kan sudah masih ada pena asal muasalnya dulu. Yang kedua itu midad, itu tinta. Tinta, sebagaimana halnya ada pena pasti ada tintanya gitu. Quran surah Al-Kahfi ayat 109, qul law kanal bahru midada, yaitu katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta. Oh, contohnya media cetak menggunakan tinta sebagai sarana penyampaian informasi. Itu udah pasti ya. Media-media yang dipakai oleh para jurnalis atau media-media jurnalistik itu diantaranya pena atau kolam, 2 midad atau tinta, 3 itu apa? Kirtos. Apa kirtos? Itu kertas. Sebagaimana dalam Quran surah Al-An'am ayat 7, fi kirtosin, dalam lembaran kertas. Contohnya apa? Surat kabar, majalah, koran, dokumen berita, atau apapun itu berbentuk informasi, yaitu ya medianya, sarananya, fasilitatornya, mediatornya, medianya gitu. Itu media, perantara, wasilah untuk menyampaikan berita gitu. Yang keempat itu suhuf, yaitu lembaran kitab. Quran surah An-Najm ayat 36 sampai 37, yaitu fi suhufim Musa, dalam lembaran-lembaran Musa. Contohnya kitab atau dokumen laporan jurnalistik. Mungkin sudah tidak asing lagi dari kalangan kita semua ya rekan-rekan. Yang kelima itu rak, yaitu lembaran tulisan. Lembaran tulisan. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 20, kitabum markum, yaitu kitab yang tertulis dengan rapi. Contohnya itu apa? Tulisan yang tersimpan secara digital ataupun fisik. Tulisan-tulisan yang terkait, yang isinya itu tentang informasi berita gitu. Yang keenam itu lauh. Apa itu lauh? Itu batu tulis. Dalam Quran surah Al-Buruj ayat 21 sampai 22, fi lauhim mahfud, dalam lauh mahfud Al-Qur'an. Maksudnya itu Al-Qur'an ya. Contohnya itu dokumen penting yang diarsipkan permanen seperti pernyataan pers, yaitu lauh, yaitu dokumen penting yang tidak bisa diganggu gugat, yang tidak bisa dihilangkan atau apapun, seperti halnya Al-Qur'an. Itu kan berupa Al-Qur'an itu adalah informasi berita yang sifat itu permanen ya, seperti itu. Mungkin cukup sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan rekan-rekanku sekalian. Demikian juga pemaparan tentang ayat-ayat jurnalis.
Semoga dengan pemahaman ini kita semua khususnya para jurnalis dapat lebih bertanggung jawab lagi, adil dan amanah dalam menyampaikan informasi. Cukup sekian, bil barokah wal karamah pangarsa guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.